Pada siang ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita mengenai karbohidrat ya. Jadi ini mungkin kelompok senyawan yang akan banyak Anda temui sepanjang sisa hidup Anda. Kalau Anda bekerja di bisnis di sains maupun bisnis pangan ya. Oke. Jadi dari namanya saja sudah jelas ya. Dari namanya saja karbohidrat. Jadi ada karbon dan ada hidrogen. Ada karbon dan ada hidrat, ada air. Jadi secara sederhana bahwa dia adalah gabungan dari karbon dan air. Ya. Hidrat dari karbon. Ya. Jadi misalkan di sini kita contoh adalah glukosa C6H12O6. Jadi karbon 6, air juga 6. Ya, kemudian sukrosa C12H22O11. Karbon 12, H2O-nya ada 11 ya. Itu bagian dari sejarahnya. Tapi sekarang tidak digunakan, tapi untuk bahasa orang awamnya, masih digunakan hidrat arang ya. Sedangkan secara saintifik berdasarkan fungsi yang ada, maka dia disebut juga dengan polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Atau senyawan yang memberikan hasil polihidroksialdehida atau polihidroksiketon bila senyawa tersebut dihidrolisis. Itu adalah definisi yang lebih mengena dengan memperhatikan fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Kemudian berikutnya kita lihat penggolongannya seperti apa. Jadi penggolongannya disebut dengan mono. Mono itu gula-gula sederhana. Yang paling sederhana itu triosa ya, 3 karbon. Kemudian ada oligo, minimum 2, bisa di-3. Kemudian yang terakhir yang paling banyak adalah poli ya. Biasanya ini melibatkan ribuan unit. Monosakarida dapat identik, dapat tidak identik, ya, tergantung pada jenis kelompok polisakaridanya. Jadi secara sederhana kalau polisakarida kita hidrolisis maka dia akan membentuk oligosakarida dan bila dihidrolisis lebih lanjut akan menghasilkan monosakarida. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mau dapetin gula-gula sederhana, langkahnya adalah hidrolisis, bisa secara kimiawi, bisa secara enzimatis. Yang di Bogor itu yang dari singkong ya, hidrolisisnya pakai kimia. Kemudian bagaimana penggolongannya? Penggolongannya itu tergantung pada apa yang dijadikan basis ya. Kadang-kadang jumlah karbon. Kalau 3 triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 heksosa. Jadi jumlah karbonnya nih. Kemudian juga dilihat dari jenis gugus karbonil yang ada. Dia bisa berbentuk aldehida atau dia bisa berbentuk keton. Kalau dia mempunyai gugus aldehida mungkin disebut dengan aldosa, sedangkan kalau dia mempunyai gugus karbonil yang berbentuk keton disebut dengan ketosa. Sehingga bisa banyak seperti itu. Itu pembangunan monosakaridanya. Kemudian yang berikutnya adalah karena dia memiliki atom C asimetris, ya. Yang paling sederhana itu C3, glyceraldehid, ya. Itu suatu aldosa yang sederhana. Dia punya satu atom C asimetris, atom C yang nomor 2, ya, mengikat 4 gugus yang berbeda. Yang atas mengikat gugus aldehid, ke samping gugus hidrogen, ke samping kanannya gugus hidroksi, ke bawahnya gugus CH2OH. Ya, ada satu atom chiral, jadi dia punya enantiomer berpangkat 1, itu 2. Ya. Bisa R-glyceraldehid, ya, atau S-glyceraldehid. Yang membedakan adalah sudut putarnya. Kalau R plus itu sekitar 8,7 derajat, sudut putar jenisnya ya, sudut putar jenis
pada suhu 25 derajat Celcius dengan lampu natrium. Ya. Sedangkan yang S-literate itu adalah minus 8,7. Ya, seperti itu. Minus 8,7. Nah, itu kiralitasnya. Semakin banyak atom kiralnya, maka semakin banyak peluang-peluangnya ya. Coba kita lihat yang lainnya, misalkan di ini. Ini diulang lagi yang pada pertemuan bab 5 ya. Jadi OH ke kanan diberi simbol D. OH ke kiri diberi simbol L ya. OH pada atom C asimetrisnya ya. Jadi kalau tadi mutlak, kalau ini precuisornya. Jadi dia membuat ketentuan ini adalah kanan, ini adalah kiri ya. Gitu. Jadi kanan D, kiri L. Terus terang aja awalnya dia ini menurut sejarahnya ngarang gitu ya, ngarang. Gitu. Tapi pas dulu kan belum bukan sinar X, difraksi sinar X, jadi dia ngarang aja. Tapi ternyata ngarangnya itu benar. Gitu. Jadi bahwa yang dia sebut OH-nya strukturnya ada di kanan, betul pasti difraksi sinar X, OH-nya di kanan. Yang di kiri juga begitu, seterusnya. Jadi dia menamakan secara sembarangan kebetulan. Coba bayangkan misalkan penamaannya keliru, gawat ya, semua buku teks diganti semuanya. Ya, jadi ini konfigurasi mutlaknya seperti itu. D, OH-nya kanan. Dan tolong bedakan dengan positif dan negatif ya. Jadi kalau positif dan negatif itu menunjukkan sudut putarnya. Sudut putarnya. Seperti itu. Dan mengukur sudut putar ini kita menggunakan polarimeter. Kemudian itu adalah gula yang sederhana ya, cuma 3. Bukan gula, sorry. Karbonat yang sederhana lah ya. Ketiga. Kemudian bagaimana kalau dia lebih banyak? Ya. Jadi dilihat OH yang pada atom kiral terjauh dari gus karbonil. Ya. Di mana posisinya? Kalau OH-nya di sebelah kanan, D, sebelah kiri, L. Itu ada contohnya juga. D aldosa dan L aldosa serta ada bentuk ketosanya ya. Itu N-nya bisa banyak. Jadi yang dilihat adalah gus hidroksi pada atom karbonil, atom gus hidroksi pada atom karbon yang terjauh dari gus karbonil. Secara sederhananya begitu. Bagaimana detailnya? Kita coba detailnya. Ya, misalkan ini manosa ya, C6. Ya. Ini heksosa. Ini tadi yang saya bahas bahwa D dan L nggak ada hubungan dengan positif. Jadi kalau D manosa, OH-nya sebelah kan. Coba kita lihat sekali lagi. Ya, supaya jangan terjauh. Ini Visser ya. Kemudian kita lihat yang ini. D manosa, D glukosa, dan D galaktosa. Ini adalah C6 yang paling banyak di alam. Kenapa D? Lihat yang paling jauh ada di sebelah kanan. Ya. Dia berbeda hanya posisi 2, 3, dan 4 saja. Ya. Jadi D plus manosa, D plus glukosa, D plus galaktosa. Ya. Ini adalah contoh dari C6, kemudian C6. Dan sekali lagi tidak ada hubungan antara D dan L dengan tanda putaran optisnya, positif atau negatif. Kemudian bila berbedanya hanya pada satu atom kiral, maka kita punya istilah baru yang disebut dengan epimer.
Ya, jadi diisomer yang hanya berbeda konfigurasinya pada satu atom sekiral saja. Kita lihat di sini contohnya adalah D-eritrosa, -eritrosa dan D-treosa, ya. Berbeda pada posisi atom kiral nomor 2. Atom kiral nomor 3 posisinya sama, ya. Itu adalah contohnya eritrosa dan treosa. Yang lainnya adalah contohnya manosa dan glukosa, ya. Manosa itu epimer pada atom karbon C2 glukosa. Sedangkan galaktosa itu pada C4-nya dari glukosa. Itu contoh daripada epimer-epimer yang ada di alam, ya. Kemudian kalau kita buat pohonnya, pohon dari karbohidrat ini dimulai dari yang sederhana, ya. Dari mulai C3, yang paling sederhana kan triosa, ya. Misalkan ini ketosa nih. Triosa, dihidroksiaceton, ya. Ketika nambah karbon 1, tetrosa. Kemudian itu tidak ada ini, ya. Tidak ada cuma isomer biasa saja, ya. Isomer optis saja karena dia cuma satu C atom asimetris. Berikutnya ketika mulai ditambah dengan adanya 5, ya, dengan 2 karbon asimetris, maka mulailah ada epimer di situ, ya. Mulai di antaranya silosa, ribulosa. Kemudian ketika ditambah karbon lagi makin banyak epimernya, ya, seperti itu. Ini adalah pohonnya, ya, pohon dari proyeksi Wieser dari ketosa, ya. Semuanya adalah ketosa. Kemudian bagaimana cara struktur 3 dimensinya, ya. Struktur 3 dimensinya ini adalah yang biasanya di sini yang hitamnya tebal artinya mendekat, kemudian CHO-nya itu artinya menjauh, ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan pola kuda-kuda, ya, kuda-kuda. Di sini yang menjauh adalah CHO menjauh ke atas, CH2OH menjauh ke bawah. Jadi seperti ini, ya. Kemudian OH dan H mendekat ke arah depan, ini juga sama mendekat ke arah kita. Seperti ini gambarkan. Itu proyeksi dari kuda-kuda, Schaufhaus, ya. Kemudian kalau dari produksi Newman-nya seperti ini. Sedangkan model pasak itu, ya, putus pasak, modelnya seperti ini. Jadi ini adalah bagaimana cara menggambarkan 3 dimensi dari eritrosa. Seperti itu. Nah. Oke. Konfigurasi L1 monosakarida merupakan pasangan enantiomer dari konfigurasi D-nya. Nah, enantiomer apa tadi? Enantiomer. Stereoisomer yang seperti, iya, pencerminan. Main cermin aja, ya. Jadi ini tinggal dipasang cermin, kiri kanan, kanan kiri, ini putar-putar sini. Ini juga sama, ya. Tinggal diputarkan. Apa treosa itunya? Isomer cerminnya. C4. Treosa. Bukan eritrosa, ya. Bukan eritrosa mah epimernya, ya. Jadi jangan dikacaukan antara bayang cermin dengan epimer, ya. Oke, ya, ini bisa sambil latihan.
Oke, yang lainnya adalah ini treosa. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi mana yang menjauh, mana yang mendekat ya. Biasanya ini menjauh ke atas, mendekat ke atas, ini mendekat ke bawah. Makanya digambarkan seperti ini. Kalau kita lihat ya. Oke. Wah, ini banyak juga. Itu ada berikutnya kalau 7 atom C kiranya kan 5 ya, yang bawah CH2OH, yang atas CHO. Ya, jadi kalau atomnya C7 yang kiranya 5. Ya, karena yang atas buat aldehid, bawah buat CH2OH-nya. Jadi 2/5. Ya, ada 32 stereoisomer, yang 16D, yang 16L ya, karena ada 16 pasang enantiomer ya. Seperti itu. Kemudian lagi ini ada 2 pasang pentosa pada C3. Pentosa C5 1 2 3 4 5 ya. Berarti cuma 3 atom C asimetriknya. Ada berapa? Ini lihat nomor 2-nya sama, nomor 3-nya beda. Kemudian nomor 2-nya berlawanan, nomor 3-nya ya. Jadi ada 2 pasang epimer dari C3 ya. Kita lihat di sini OH-nya yang di kanan, jadi bedanya di sini. Kemudian kiri beda di sini. Yang lainnya sama. Jadi intinya adalah seberapa kita bisa membayangkan penataan gugus hidroksi dan gugus hidrogen pada karbon chiral yang tersisa ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita beralih ke siklisasi atau pembentukan siklik dari monosakarida ya. Jadi bahwa aldehida atau keton bila ada gugus hidroksi maka dia akan membentuk ether ya. Itu bisa bentuk hemiastal kalau asalnya gugus aldehid, atau hemiketal bila gugus asalnya adalah ketosa ya. Tapi kalau dua-duanya bisa berinteraksi dengan gugus hidroksi, bahkan bisa membentuk astal ataupun ketal ya. Dan ini biasanya terjadi intramolekul ya, dan juga pada posisi gamma atau delta terhadap gugus karbonnya ya. Jadi misalkan kalau glukosa itu bisa glukofuranosa C1 dengan C4, atau juga bisa dengan C1 dengan C5 akan menghasilkan glukopiranosa. Gambarnya seperti apa? Seperti ini gambarnya ya. Jadi dia bisa berikatan antara C1 dan C4. Nah, ini C1 dan C4 nih. 1, 2, 3, 4, 5-nya tersisa ya. Jadi ini mengadakan reaksi pembentukan siklisasi hemiastal ya. Biasanya perjanjiannya kalau hidrogen nggak perlu ditulis ya. Kalau untuk glukosa ya, untuk glukosa khusus untuk glukosa. Kemudian OH-nya itu kalau posisi kanan itu di bawah, posisi kiri itu di atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini karbon nomor 2 ya, OH-nya ada di kanan, maka dia ada di bawah. Karbon nomor 3 ada di kiri, maka dia ada di atas. Karbon nomor 4
OH-nya ada di, karena demoskilasi dibuat ke kanan, dan begitu seterusnya. Ya. Dia mengalami reaksi siklisasi, pasangan elektron bebas gus hidroksi berinteraksi dengan atom karbon gas karbonil, membentuk alkoksida, kemudian terjadi transfer proton, sehingga untuk alkohol. Ya. Ingat di sini O-nya selalu ada di sebelah atas. Ya, jadi inilah D-glukofuranosa. Seperti itu. Ini yang dipegang aja ya, yang jadi dipegang seperti itu. Kemudian bagaimana kalau tadi pada C1C4, sekarang gimana kalau C1C5 ya. Kalau C1C4 dia cincinnya adalah 1 2 3 4 5. Jadi cincinnya cincin 5 ya. Pentosa. Gimana sekarang kalau C1C5? Maka dia akan bentuk siklik cincin 6. Ya, tadi pas elektron bebas dari gus hidroksi menyerang, mendonorkan pada karbon karbonil, ya, seperti biasa tadi di gugus ke atas, L gugus ke bawah, siklisasi, kemudian terjadi transfer hidrogen, terjadi bentuk cincin segi 6, ya, atau disebut dengan furanosa. Ini furanosa ya. Furan C5, piran C6, ya, cincin 6 kan, C6, cincin 6. Ini kalau furan cincin 5, kalau piran cincin 6. Ya, seperti dia mengadakan siklisasi. Nah, di mana akhirnya yang atom C1 itu membentuk pusat kiral baru ya, pusat kiral baru khususnya pada proyeksi Harvard ya, bukan proyeksi yang lain. Ada aturan baru lagi bahwa ketika terbentuk ikatan glikosidik, ya, di mana gugus OH-nya ke bawah, maka akan menghasilkan anomer alfa. Sebaliknya, kalau OH-nya ke atas akan menghasilkan anomer beta. Ini contohnya. Alfa D glukofuranosa dan alfa D glukopiranosa. Yang berbeda cincinnya ya. Kalau glukofuranosa cincinnya 5, glukofuranosa cincinnya 6. Ya. Kemudian ini adalah diastereomer betanya yang ke atas. Ya. Dari struktur itu bahwa konformasi glukosa yang terstabil adalah glukopiranosa ya, cincin 6 ya. Dengan posisinya adalah posisi kursi di mana semua gus OH-nya ekuatorial ya, menjauhi. Biasanya semakin jauh menjauhi semakin stabil, interaksinya kan semakin rendah. Itu mengenai konformasi. Yang berikutnya adalah bicara mengenai proses yang disebut dengan mutarotasi. Mutarotasi. Jadi mutarotasi ini terjadi pada fase cair ya, larutan. Jadi tidak dalam bentuk padatnya, ya, dalam bentuk cairan dan juga intinya air. Jadi misalkan di sini ada glukosa. Glukosa kalau kita rekris dari metanol, kita akan dapatkan bentuk alfa D glukosa. Titik lelehnya 146 derajat Celcius dengan sudut putarnya 112 derajat. Yang lainnya adalah bila kita merekris beta D glukosa dengan asam stat, maka kita akan dapatkan senyawan dengan sudut putar 19 derajat. Ya, titik lelehnya 150. Jadi disinilah bahwa ada dua bentuk yang berbeda sifat fisiknya.
bukan yang sudut putarnya tapi juga titik lelehnya, karena perbedaan cara registrasi. Ketika keduanya dilarutkan dalam air, maka terjadi kesetimbangan. Ya. Jadi bukan alfa beta tapi D-glukosa. Itu dengan sudut putar sekitar 52 derajat. Ya, seperti ini. Jangan ditanya ke saya kenapa demikian, nggak tahu. Pokoknya tapi ketika di dalam air dia akan kesetimbangan bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita punya yang satu sudutnya 112 derajat, yang satu lagi sudut putarnya plus 9 derajat, yang 112 dari 100% alfa, kemudian yang 19 dari 100% beta, kesetimbangannya pada 52 derajat tadi ya, yang dalam air 52 derajat. Terus tanya adalah bagaimana komposisi pada kesetimbangannya. Jadi kalau kita masukkan betanya adalah 112 kurang 52 per 112 kurang 19 kali 193 sama dengan 64,5%. Ya, jadi betanya 64,5%, sedangkan alfanya adalah 35,5%. Ya, ini dalam air ya, jadi terjadi proses mutar rotasi, ini disebut dengan mutar rotasi ya. Dari yang atu besar, yang atu kecil, kompromi ke tengah-tengah. Kemudian bagaimana siklisasi yang lain ya. Jadi tadi kan siklisasinya C1 ya. C1. Dan bentuknya aldehid ya. Sekarang adalah bentuk ketosanya. Ya, jadi bukan pada atom C nomor 1, tetapi pada atom C nomor 2. Sama ya. Aturan tadi main ke atas beta ke bawah alfa. Ya. Jadi kita punya D-fruktosa. Itu yang nomor 5-nya bergandeng dengan nomor 2. Membentuk cincin 5. Ya, D-fruktofuranosa. Ya, seperti ini. Selain C2, C5 dapat juga terjadi pada C2 dan C6. Ya, C2, C6. Jadi sama seperti tadi lagi, di hierarkinya seperti itu, maka akan mendapatkan D-fruktofuranosa. Kalau yang tadi cincin 5, D-fruktofuranosa, sedangkan pada cincin 6 adalah D-fruktofuranosa. Seperti itu. Ya. Jadi di pahami proses ini ya, proses gandengnya seperti apa. Ini juga contoh lagi ya. Jadi gandengnya yang satu cincinnya adalah cincin 6 Furanosa, ini Furanosa, yang ini adalah Furanosa, ya, cincin 5. Oke. Yang unik lagi adalah bahwa eritrosa itu tidak dapat bentuk piranosa karena tidak memiliki gugus pada gus OH pada posisi C delta terhadap aldehid. Jadi itu pengecualiannya. Ini sudah jelas yang tadi kita bahas bahwa yang paling stabil adalah yang gugus OH pada posisi ekuatorial. Ya, seperti itu. Nah, ini latihan saja. Ya. Ribusa, beta deribufuranosa, furan 5 ya, 1. Coba nanti digambarkan dia ini C berapa? C1
C1C4 atau C1C5 ya. C1C4 kan menghasilkan cincin 5, C1C5 menghasilkan cincin 6 ya. Seperti itu. Ini juga yang ini juga latihan lah ya. Kalau nggak paham nanti bisa dicoba. Kemudian kita lihat sekarang reaksi-reaksinya ya. Karena tadi dari definisi bahwa dia adalah polyhidroksialdehid atau polyhidroksiketon, maka reaksinya tentu saja mengikuti gugus fungsi yang ada. Ya. Jadi dia reaksinya mirip mengikuti reaksi gugus hidroksi dan reaksi gugus karbonil aldehid ataupun karbonil keton. Ya. Reaksi yang pertama adalah esterifikasi dan eterifikasi. Ya, jadi dengan esterifikasi atau eterifikasi, maka gugus hidroksinya jadi hilang, bisa berubah menjadi ester dengan esterifikasi atau jadi eter dengan eterifikasi. Dalam hal ini contohnya adalah kalau punya glukosa tidak bentuk piranosa, ya, glukosa. Kemudian bila diastilasi dengan asetat anhidrida, ini adalah anhidrida asam astat, maka semua gugus hidroksinya ini berubah menjadi gugus astat. Jadi artinya inilah glukosa pentaastat. Apa yang sifat yang sangat mencolok berubah adalah sifat kelarutannya dalam air. Jadi kalau gula itu punya banyak ikatan hidrogen, bisa larut baik dalam air, tapi dengan hilangnya gugus hidroksi, maka tidak mampu untuk ikatan hidrogen, dia kelarutannya akan sangat lemah sekali ya. Yang lainnya adalah bagi orang yang senang makan es krim, tetapi pengen tetap tidak gemuk, maka yang populer adalah dengan mereaksikannya dengan halida asam lemak atau anhidrida asam lemak, sehingga semua gugus hidroksinya dalam bentuk ester dengan asam lemak. Ya, jadi itu dimakan tapi tidak bisa dicerna ya, karena rantainya rantai panjang. Kemudian kalau yang lainnya adalah yang digunakan juga adalah dieterifikasi. Ya. Dieterifikasi semuanya nanti bentuk etermetil ya. Ini juga bisa digunakan yang juga kelarutannya juga berkurang ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu yang pertama adalah reaksi yang analog dengan gugus hidroksi. Yang lainnya adalah reaksi dengan, karena dia gugus karbonil, maka dia bisa mengalami reduksi. Ya. Jadi kalau aldosa akan menghasilkan alditol. Ya. Contohnya di glukosa siklik, dia pertama berubah menjadi asiklik dulu. Di glukosa ada gugus aldehid di sana, ketika direduksi dengan natrium boron hidrida, NaBH4, maka akan menghasilkan deglucitol atau sorbitol. Sorbitol banyak digunakan sebagai pemanis juga. Ya. Jadi hasil reduksi glukosa adalah sorbitol. Di sini terlihat berubah fungsinya. Seperti itu. Selain reduksi, dia juga bisa mengalami, tadi kan aldehid reduksi di alkohol, aldosa di alditol, dia juga bisa mengalami oksidasi. Ya. Tergantung pada berbagai macam oksidator yang digunakan. Ya. Saya nggak tahu kemarin ada eksperimen enggak ya. Jadi dengan reaksi Tollens, ya, aldosa berubah jadi asam aldonat. Ya. Jadi RCOH GNH32 kali OH menjadi RCO- Ag dalam bentuk cermin perak yang menempel ke dinding. Ya. Kemudian ada amonia. Ya. Jadi ini adalah reaksi perak amoniakal. Ya. Reagen Tollens. Kemudian selain reagen Tollens ya, bisa juga dengan reaksi
kompleks tembaga. Jadi kompleks tembaga ini ada berbagai macam ya. Kalau dengan ion sitrat disebut dengan reaksi Benedict, dengan ion tartarat menghasilkan reaksi Fehling. Jadi dia akan berubah dari larutan biru laut ya, biru tua seperti itu, akan menghasilkan endapan merah bata tembaga 2 oksida. Inilah untuk menunjukkan hadirnya gula-gula reduksi. Ya. Jadi dari aldehidnya dia akan menjadi asam karboksilat. Kalau kita contoh reaksinya seperti ini. Ya, 1 COH, CHO dioksidasi ya menjadi COH. Jadi glukosa menjadi asam glukonat. Ya. Jadi cuma 1 yang dioksidasi. Ya. Kalau dengan reaksi tembaga oksidator lemah ya, baik Tollens maupun Benedict Fehling seperti itu. Kalau kita mempunyai oksidator kuat, ya, misalkan kita menggunakan asam nitrat, maka kedua gugus yang ada di paling ujung, yang satu aldehid, yang satu alkohol, akan dioksidasi menjadi asam dikarboksilat. Ya. Jadi aldosa dioksidasi menjadi asam aldarat. Ya, di sini kedua gugusnya. COH, CHO jadi COH, CO2 jadi COH. Jadi asam glukarat. Ya. Jadi dari glukosa berubah menjadi asam glukarat. Ya, seperti itu. Ya. Ini contoh-contoh reduksi lainnya. Ya. Contoh reduksi lainnya misalkan manosa jadi manitol, ya. Sorbosa jadi sorbitol. Kemudian juga oksidasinya manosa jadi asam manonat, ya. Cu2O. Jadi profilnya kurang lebih adalah sama, ya. Nah, ini hasil oksidasi dulunya ini pakai asam kuat, di antara adalah asam nitrat. Ya. Kita lihat ini gulanya apa, tinggal tambahin jadi di asam aldonat. Ya. Yang lainnya adalah ini juga pembentukan apa yang disebut dengan glikosida. Ya. Jadi ini adalah reaksi eterifikasi, ya, reaksi bentuk dari hemiketal dan apa, kemudian melalui bentuk hemiasetal, kemudian akhirnya bentuk asetal. Misalkan di sini adalah beta D-glukopiranosa termetilasi menjadi metil beta D-glukopiranosida. Ya, jadi osanya berubah menjadi osida. Ya, beta D-glukopiranosida, metil beta D-glukopiranosida. Jadi ini yang disebut dengan ikatan glikosidik, ya. Jadi bentuk astalnya. Nah, nama glukosidanya sederhana, ya. Jadi tadi monosakaridanya A diganti dengan ida. Contoh di sinilah manopiranosa, jadi etil alfa D manopiranosida. Ya, contohnya ini. Galaktopiranosa, galaktopiranosida. Jadi penambahan akhiran ida. Bagaimana mekanismenya? Sama seperti yang lain. Tahap pertama adalah protonasi gugus hidroksi. Yang ujung itu kan nggak stabil dia. Menjadi H2O gugus pergi yang baik. Ya. Kemudian pasang elektron dari oksigen alihkan ke yang tadi karbon positif, karbokation, seperti itu. Kemudian itu adalah bentuk
resonansinya, baru kemudian nanti yang masuk adalah gugus CH3O, H masuk OCH3H plus, kemudian H plusnya pas. Ya. Jadi hanya proton yang glikosidik aja yang C1 saja yang menghasilkan karbokation karena dia punya bentuk resonansinya seperti itu. Itu mengenai pembentukan glikosida. Ya. Berikutnya kita lihat apa saja yang ada pada gula yang mempunyai 2 unit monosakarida. Ya. Jadi antar gula-gula sederhana ini bergabung menjadi disakarida melalui ikatan glikosidik. Ya, jadi misalkan kita punya glukosa, ya, maka akan menghasilkan maltosa. Kemudian kita lihat posisi ikatannya. Ya. Kalau posisi ikatannya ke bawah, digambarkan ke bawah, kita sebut dengan alfa. Kalau ke atas, beta. Jadi misalkan kita punya 2 molekul glukosa bergabung melalui ikatan glikosidik, ikatan alfa 14 ya, karbon nomor 1 sama karbon nomor 4, maka akan menghasilkan 4O alfa D glukopiranosil D glukopiranosa. Ya. Jadi yang satu tetap piranosa, yang satu dianggap substituen, maka dianggap glukopiranosil. Ya. 4O. Jadi pada atom nomor 4 berkaitan dengan atom O dari gugus alfa D glukopiranosil. Jadi penamaannya seperti itu. 4O jadi berkaitan dengan glikosida via atom O nomor 4 dengan gugus alfa D glukopiranosa. Jadi piranosil itu disebut dengan penamaannya seperti itu. Gambarannya seperti apa? Ini gambarnya seperti ini ya. Bentuknya. Jadi yang satu adalah karbon asetal, yang satu lagi karbon hemiasetal ya. Dan kemudian juga bahwa terjadi kesetimbangan antara bentuk hemiasetal dengan aldehid. Jadi makanya meskipun dia di sakarida, maltosa masih bersifat sebagai gula reduksi ya. Dan dia juga masih mengalami proses mutar rotasi ya. Masih ini ada gugus aldehid yang bisa mereduksi tadi tembaga maupun perak ya. Kemudian di sakarida berikutnya adalah selobiosa. Tadi kalau maltosa kan ikatan alfa 14 ya, dari glukosa, sedangkan selobiosa adalah ikatan beta 14 sama dari glukosa dan diglukosa. Ya. Jadi makanya arahnya tadi ke atas ya, arah ininya ke atas. Dan dia disebut dengan 4O beta D glukopiranosil D glukopiranosa ya. Ini D glukopiranosa berikatan lewat atom O, 4O. Ininya dianggap sebagai cabang beta D glukopiranosa, jadi beta D glukopiranosil. Digabungkan seperti ini. Itu adalah selobiosa. Ya. Glukosa yang lain, laktosa. Ya. Jadi kalau selobiosa glukosa, kalau laktosa gulanya yang beda satu. Galaktosa dan glukosa. Ikatannya masih tetap beta 14 persis sama selobiosa. Ya. Jadi yang dianggap induknya adalah glukopiranosa, sedangkan ini adalah dianggap sebagai substituennya, galaktopiranosil. Galaktosa sebagai substituen dari kerangka induk glukosa. Jadi makanya disebut dengan 4O beta D galaktopiranosil glukopiranosa. Seperti itu.
Ikatan ini bisa 1,4. Nah, galaktosa ya, bisa disomerisasi menjadi glukosa dan glukosa oleh enzim ya. Ada beberapa kelainan genetik bayi yang nggak punya enzim itu disebut dengan bayi itu mengalami galaktosemia ya, kekurangan enzim. Saya sendiri terus terang nggak gitu tahu apa dampaknya. Itu pasti ada lah ya. Jadi sama seperti disakarida yang lain, maltosa dan selubiasa, laktosa juga mengalami mutar rotasi dan bersifat juga gula reduksi. Berikutnya yang disakarida yang cukup banyak adalah sukrosa, ya, sukrosa atau gula tebu. Ya. Itu adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa dengan ikatan alfa 1 beta 2. Ya. Kan beta 1 ini alfa 1 beta 2. Ya. Karena yang berkaitan itu atomerik, anomerik ya, maka nggak ada glusemiastal. Jadi dia tidak dapat bermutar rotasi dan juga bersifat gula non reduksi. Jadi kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, kita di sini. Ya. Jadi yang ini ke bawah, yang satu dianggap atas, beta defruktouranosil di glukopirazida. Dia tidak bisa mereduksi lagi karena tidak ada bentuk tadi hemiastalnya. Nggak ada hemiastalnya sehingga dia tidak mereduksi lagi. Nah, sukrosa itu ini topik kajian yang paling banyak dibahas. Dia adalah disakarida, dia dapat dikembalikan ke bentuk monosakarida penyusunnya dengan cara menghidrolisisnya ya. Bisa pakai enzim ataupun bisa pakai asam biasa. Ya, jadi sukrosa dengan sudut putar 66 derajat dia akan mengalami hidrolisis menjadi glukosa sudut putar 52 dan bersifat memutar kanan dekstrosa dan defruktosa dengan sudut putar minus 92 dan bersifat pemutar kiri atau levolulosa dengan perbandingan 1:1. Di sini terlihat bahwa sudut putar akhirnya pasti negatif. Kenapa? Karena fruktosa sudut putarnya lebih negatif ketimbang glukosa. Ya. Jadi sudut putarnya berubah menjadi total dengan perbandingan 1:1 sekitar 20 derajat. Di sini terjadi perubahan dari plus 66 akibat hidrolisis berubah menjadi minus 20. Ini disebut juga proses inversi. Kenapa dia proses inversi? Karena hasil akhirnya totalnya adalah negatif. Jadi berubah dari positif menjadi negatif. Itu sebenarnya di situ ada yang berputar sudut putar positif glukosa dan ada juga yang bersifat negatif adalah sukrosa. Ya. Ini dikenal juga dengan sebagai gula invert atau gula inversi. Ya. Dan banyak terdapat pada madu, ya, karena lebah itu punya enzim invertase ya, yang mengubah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Karena yang banyak bermasalah sebenarnya selama ini adalah sukrosa. Ya, disakarida yang sukrosa. Nah, jadi ini contoh bahwa ketika kita ubah menjadi astal, ya, maka sifat konversinya menjadi dengan gugus aldehidan terbuka hilang, ya, nggak ada lagi, jadi nggak bisa jadi aldehidan terbuka. Akibatnya sifat reduksinya menjadi hilang. Itu ininya. Yang berikutnya adalah
polisakarida ini paling banyak di alam ya. Jadi tidak banyak mono dan disakarida di alam, kebanyakan di alam adalah dalam bentuk polisakarida ya. Dan paling banyak adalah pati. Ya. Nah, pati ini dibagi menjadi beberapa polimer ya. Beberapa polisakarida yang paling populer adalah amilosa dan amilopektin. Ya, jadi kalau amilosa itu rantainya lurus dengan 30 sampai 300 unit diglukosa. Tautannya alfa 14 ya. Ini kandungannya sekitar 20% dari pati. Ya. Kemudian yang lainnya adalah amilopektin. Ini hyperbranched ya, sangat bercabang sekali dengan unitnya 300 sampai 500 diglukosa. Ada dua ikatannya ya. Ada yang 14 alfa 14 dan ada juga yang alfa 16. Ya, jadi bedanya di situ. Yang satu melurus, yang satu adalah ada yang bercabang. Ya. Dan ini mengakibatkan butir-butir pati itu menggelembung, ya. Swelling, ya. Dan membentuk sistem koloid dalam air. Itu adalah amilopektin. Kita lihat satu gambarnya. Ya. Jadi ini yang amilosa, yang rantai lurus tadi, yang saya bilang rantai lurus. Jadi kalau kita punya pati, hidrolisis dalam susunan asam, mula-mula menjadi unit yang dua ya, disakarida, maltosa, kemudian di hidrolisis lebih lanjut menjadi bentuk glukosa atau monosakarida. Di sini ada unit maltosanya, unit yang berulangnya, ya. Unit berulangnya yang berantai lurus seperti itu. Ini adalah yang amilosa. Ya. Bagaimana dengan amilopektin? Amilopektin ada yang lurusnya, ada yang bercabangnya. Ya. Ada cabangan tautan 16. Ya. Yang ini yang lurusnya. Jadi inilah yang bisa menyebabkan swelling ya, membengkak gitu. Jadi karena struktur 3 dimensinya dia jadi membengkak. Ini dari pati. Kemudian yang polimer yang lainnya adalah yang lebih panjang lagi ya. Itu adalah glikogen ya. Cabangnya lebih banyak. Satu cabang per 8 sampai 12 unit glukosa. Kalau ini kan tidak. Ada yang per 25 ini tidak, makin banyak sekali. Ya. Terus juga molekulnya juga besar. Ini adalah cadangan terakhir ya, yang digunakan dan biasanya ada pada hati dan otot. Jadi ini dilihat cabangnya ada 16, di main unitnya adalah ikatan 14. Polimer yang lainnya ini yang tidak bisa dicerna kecuali oleh rayap ya, adalah selulosa karena memang dia merupakan struktural ya. Jadi polisakarida yang terlibat pada struktur dinding sel tanaman. Ya. Jadi tidak dapat dicerna dan hanya bisa dimakan rayap. Sebenarnya bukan rayap yang nyernanya, tetapi bakteri yang ada pada perut rayap tersebut yang bisa menghidrolisis ya. Kemudian juga yang saya tahu sih rayap ya, rayap. Kemudian juga sapi ya mengembang biak ya. Dia karena mempunyai enzim selulase. Jadi kadang-kadang rayap itu suka, kalau yang ahli perilaku rayap mengatakan bahwa rayap juga menjilat-jilat duburnya rayap lainnya, itu tadi untuk supaya bisa mendapatkan mikroba yang menghasilkan selulase yang bisa mencerna
selulosa. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ada uniselubiosa dengan ikatan 1,4, ya. Kemudian juga lihatin dia depan belakang. Ya. Jadi dia karena ada ikatan hidrogen antar rantainya itu banyak ya, karena dia berbaris, kemudian dia bentuk lapisan-lapisan menjadi ikatan yang sangat kuat. Ya. Jadi untuk fibril-fibril yang butiran-butiran itu yang punya sifat fisik yang tinggi, yang banyak dimanfaatkan untuk kertas misalkan. Jadi kalau kita lihat bentuk 3 dimensinya seperti ini. Ya. Jadi ada yang di rantai yang sama, ada yang rantainya beda. Ya, jadi kalau struktur 3 dimensinya memang sangat rumit sekali. Ya. Jadi tapi ikatan hidrogennya sangat banyak sehingga dia bisa terlibat dalam struktur. Yang lainnya adalah kalau kita bicara mengenai rayon asetat. Ya. Jadi kalau kita mengasetilasi selulosa, ya, maka kita akan mendapatkan selulosa asetat atau rayon asetat, ya, yang digunakan dalam satu diantaranya adalah untuk di tekstil. Yang lainnya lagi, yang ini juga dulu banyak digunakan dalam dunia perpeledakan adalah dengan menitrasi selulosa. Ya. Akan menghasilkan selulonitrat yang merupakan salah satu bahan baku bubuk mesiu. Ya, ini yang bisa digunakan sebagai isi peluru, ya, isi bahan peledaknya seperti itu. Itu tadi mengenai selulosa. Yang lainnya lagi, yang dunia pangan yang penting adalah gom-goman, ya. Gom-goman. Ini komponen utamanya adalah galaktomanan, ya, unitnya manopiranosil, ya. Galaktopiranosil di ikatan 1,6-nya, jadi ada rantai utamanya, ya, ikatannya 1,4, kemudian ada percabangannya ikatan 1,6. Ya, 1,4 itu kalau yang lurusnya. Ini lurus, ini kalau lurus juga ini 1,4, percabangannya di 1,6. Ya. Ini yang paling banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, yang membedakan adalah sumbernya saja. Kalau sumbernya banyak, banyak cabangnya, ada juga sumber yang cabangnya tidak ada. Ya. Ini kalau apa dampaknya? Dampaknya adalah seberapa dia bisa mengembang. Ya. Kebanyakan ini digunakan sebagai pengental, itu istilahnya, ya, seperti itu. Ya, jadi pengental itu di pangan maupun non pangan. Ya, jadi ini tujuannya hanya hanya buat menarik aja. Misalkan gini, gula kalau larutannya pekat, gula murni, ya, larutan gula murni, glukosa itu akan viskos, kental. Nah, supaya menipu pandangan asumsi bahwa kalau yang kental itu kadar gulanya tinggi, ditambahkan gom guar ini, sehingga meskipun kadar gulanya rendah, tapi ketika ditambahin gom guar ini jadi kelihatan seolah kadar gulanya tinggi, ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kekentalan juga itu seperti itu. Yang lainnya adalah CMC, ya, karboksi metal selulose. Dia adalah turunannya
Ya, jadi digunakan juga sebagai pengental juga. Ini yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah CMC, karboksi metil selulose. Gom yang lain adalah gom santan, ya, atau dari bakteri Xanthomonas campestris. Ya. Backbone-nya sama dengan selulosa, cuma bedanya ada unit trisakarida, ya. Jadi agak beda sedikit. Ya. Jadi gambarnya kalau kita lihat seperti ini. Ya. Jadi ada lebih rumit lagi, ada rantai sampingnya juga di situ. Ya, kalau yang lainnya tidak ada. Nah, istimewanya nih bahwa dalam panas maupun dingin dia larut, ya. Air panas dingin larut. Biasanya kalau yang CMC itu air hangat. Ya. Kemudian viskositasnya cukup tinggi untuk mesin konsentrasinya rendah. Kemudian ini pengaruh suhu pada tentang kisaran 0 sampai 100 tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian juga stabil dalam suasana asam. Ya. Jadi dia tidak terpengaruh. Kemudian dia juga kompatibel garam, kan biasanya kalau dimakan juga ada garam kan di situ. Jadi dia benar-benar dapat menstabilkan, ya. Dan juga kiri towing dia stabil, seperti itu. Jadi itulah kelebihan daripada gom santan dibandingkan dengan gom-gom yang lainnya, ya. Karena adanya tadi sedikit dunia seperti itu. Nah, jadi dia digunakan sebagai penstabil pada emulsi air minyak, ya. Pada salad misalkan seperti itu. Jadi digunakan untuk pada rendah kalori, ya. Dan kadang-kadang suka ditambahin propylenglycol-alginat yang lebih mahal. Dan ini juga gom santan ini banyak digunakan di es krim, ya. Di susu juga kadang-kadang suka ditambahkan supaya ini jangan misah kuenya, ya. Yang lainnya adalah gom yang lainnya adalah carrageenan, ya. Ini keistimewaannya adalah kalau tadi kan belum ada unsur lain, ini cuma CHO aja. Kalau carrageenan ini mulai ada sulfatnya, ya. Kemudian juga ini adanya di ganggang merah, ya. Ganggang merah. Jadi diekstraksi dengan nohat basah, ya. Kemudian nanti airnya diasamkan, ya. Strukturnya seperti ini. Ingat ada sulfatnya, ya. Yang membedakan ada sulfatnya di sini. Ini ciri khas bahwa dia berasal dari laut, ya. Kalau ada sulfat itu biasanya dari laut base-nya. Ya. Viskositasnya cukup stabil, pH cukup rentang pH-nya cukup besar. Dia banyak digunakan di es krim atau di pelapis daging buat meningkatkan tekstur juga. Ini berikutnya yang kedua adalah sama yang berasal dari ganggang coklat. Ada ikatan beta 14 dan juga ada alfa 14. Jadi penyusunnya manuronat dan glukuronat, ya. Sama semua, jadi ini keluarga gom-goman juga sebagai bahan pengental, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pektin. Nah, pektin ini tanaman darat kalau nggak salah, ya. Jadi kalau yang tadi itu tanaman laut, ya, rumput laut. Ini tanaman darat.
ya, bisa di jeruk, bisa di labu siam, banyak sekali. Dia kentalnya nggak sekental yang tadi ya, sekental yang gom-goman tadi. Ya. Jadi digunakan untuk biasanya jelly, selai ya, ya seperti itu. Nah, ini yang paling galak nih, gom Arab atau gom akasia ya. Jadi dari eksudat pohon akasia jadi apa ya? Eksudat itu kayak semacam getah ya. Ada rantai polisakarida, ada fraksi protein polisakarida ya. Jadi ada yang bernitrogennya, ada yang kemudian sama juga buat pengemulsi juga ya, digunakan pada macam-macam matriks ya, terutama matriks minyak. Yang lainnya adalah kitin dan kitosan. Nah, kalau tadi itu adalah karagenan itu ada belerangnya, kalau kitin dan kitosan ada nitrogennya. Kalau karagenan dari agar-agar, kalau kitin dan kitosan ini dari cangkang, ya, dari cangkang bisa udang, bisa rajungan, ya. Jadi bisa cangkang rajungan. Jadi pertama dihilangkan dulu gugus asetilnya, ya. Jadi pertama diekstrak. Kalau diekstrak itu nanti tidak akan dapat kitin, ya. Kemudian kalau kitinnya itu gugus asetilnya dihilangkan, maka akan menghasilkan kitosan. Ya. Mirip dengan glukosa, cuma bedanya tadi ada C2 diganti dengan gugus amino. Nah, ini saya juga nggak ngerti kenapa dimasukkan ke sini ya. Asam askorbat. Asam askorbat itu maksudnya vitamin ya. Karbohidrat juga sih sebenarnya dia. Dia juga ada enol. Dia kenapa dia antioksidan? Karena dia sistemnya ini sistem enol. Jadi ada karbonnya, ada enol. Jadi sangat-sangat reduktif. Ya. Jadi dia dapat bertindak sebagai antioksidan, terutama untuk matriks fase air ya. Kalau matriksnya lipid kan vitamin E. Itu saja mungkin yang di-share. Ada yang ditanyakan, kita waktunya cukup panjang. Apa sajalah yang sudah-sudah sampai bahas ini. Kalau gom-goman tadi kebanyakan di umbi-umbian ya. Kadang-kadang juga dari biji. Tapi ada juga ada yang dari umbi-umbian, gom-goman. Ada juga ada yang dari laut. Jadi ingat ya, ada yang dari laut, ada yang dari darat. Yang dari laut ada yang atom nitrogennya, kemudian ada atom yang mengandung sulfur ya, sulfat seperti itu. Ada? Halo? Sepertinya masih pada mencoba memahami, Pak. Belum paham di mana? Belum paham di mananya? Kalau belum paham di mananya? Sebenarnya dipegang kunci satu ya. Kata kuncinya itu kalau menurut saya sih di ini. Ada berapa kunci ya, beberapa kunci ya. Misalkan kalau kita lihat dari slide-nya ya, misalkan dari apa ya? Misalkan dari apa? Kita mulai dari nama udah jelas gampang ya, pasti. Ya. Karbon dan hidrat karena dibaginya C dan H2O, ya. Semuanya begitu. Hidrat arang, hidrat karbon, karbohidrat sama semua.
Kemudian polyhidroksialdehid dan polyhidroksiketon karena OH-nya banyak. Ya. Nah, ini kan N. Polyhidroksialdehid atau polyhidroksiketon. Ya. Ini juga masih gampang lah ya. Nah, mungkin yang mulai rumit mulai di sini. Ya. Kita akan paham dengan enantiomer. Ya. Enantiomer itu adalah isomer yang berbeda minimum pada satu atom C simetris. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini 2 pangkat N. Kalau 1 2, kalau 2 4. Ya, coba kita lihat yang 2 ya. Mana yang 2? Nah, ini 2 nih ya. Ini 2. Ada 4. Kenapa ada 4? Kanan. Isomernya kiri. Kanan, kiri ya. Itu udah 2. Kiri kanan kiri. Ya, seperti itu. Jadi ada 4 enantiomer. Ya, itu dari enantiomernya. Ya. Dari enantiomernya. Di bawah enantiomer ada yang disebut dengan epimer. Ya. Epimer itu hanya beda pada satu atom C pusat chiral, yang lainnya sama. Ya, jadi misalnya nih eritrosa sama semua. Oh, ini cuma bedain di sini kanan kiri ya, di triosa. Ini yang memperpanjang ini kan hanya untuk mempermudah saja. Struktur ini juga kalau kita punya model molekul, atau Anda punya jarum pentul dan lilin mainan, ini akan sangat mudah untuk menggambarkan ini, ya, seperti itu. Jadi ini misalkan ini ya, ini kan dipandangnya dari sini nih, ya. Ini kiri H, ke kanan OH, atas CHO, atas, ke bawah kiri OH, ke bawah kiri OH, kanan H. Itu dari Newman ya, udah ke Newman mudah ya. Ini agak susah ke garis putus pasang. CHO ke atas, OH-nya ke bawah, H-nya ke bawah. Kebalikannya, OH-nya ke kanan atas sini, H-nya ke sini. Ini contohnya. Ini yang harus bisa digambarkan 3 dimensinya seperti itu. Anda harus belajar memodelingnya pakai bola dan pasak seperti itu. L dan D tadi kan mudah, bahwa kapan disebut L? Bila OH terjauhnya ada di sebelah kiri. L. Ini D semua kanan. Ini D. Lihat, seri D itu selalu OH-nya di kanan. Ya. Oke. Apalagi coba yang nggak ngerti di mananya? Atau mesti saya kasih soal nanti ya? Coba kita lihat ke soal ya. Coba, bentar ya. Saya cari bukunya dulu sebentar. Sebentar.
Di mana? 492. Ini soal ini contohnya. Contoh aldoheksosa. Apa yang mesti digambar? Ada yang bisa nyontohin aldoheksosa? Jadi langkah pertama adalah apa? Aldoheksosa. Aldosa ya. Aldoheksosa. Jadi pertama kita buat C6 dulu. Kemudian dia aldehid. Kemudian sisanya ada OH-OH-nya. Karena dia tidak didefinisikan, maka kita nggak usah buat kiri kanan. Ya. Empat, 5, 6. Mana? Ya. Jadi pertama C6 ya. Heksana, heksosa, kemudian COH itu yang kedua. Baru kemudian COH yang terakhir COH. Kita tidak membuat kiri kanan karena kenapa? Karena kita nggak nyebut D atau L-nya. Ya, seperti itu. Itu cara menjawabnya, ya. Kemudian apalagi misalkan ada yang bisa coba yang lainnya, coba ngasih unjuk ke sini, share screen. Nih. Piranosa, glikosida, apa yang dimaksud glikosida? Oke, ada yang mau nyoba? Yang mana? Jadi menjawabnya mulai tadi Bapak langsung saja gitu. Maksudnya piranosa, furanosa, apa bedanya piran dan furan? Ya, bedanya piran dan furan Anda bisa lihat bahwa kalau cincin itu slide siklisasi C1C4 ya. Siklisasi C1C4
ini, dia akan menghasilkan cincin 5. Ya. Cincin 5 adalah furan, furanosa, cincin 5. Sebaliknya, cincin C1C5 dengan C1C4 menghasilkan cincin 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cincin beranggota 5. Cincin 5. Sebaliknya, siklisasi C1 dan C5 akan menghasilkan cincin beranggota 6. 1, 2, 3, 4. Ini 6 ya. Ini disebut dengan piranosa. Piran. Itu contoh-contoh soal yang ditanyakan ya. Membuat gambar-gambarnya juga harus bisa. Pak. Halo. Oke, apa? Jadi kalau misalnya untuk siklisasi monosakarida supaya terjadi itu diperlukan alkohol. Ya, enggak alkohol, enggak. Dia rantai terbuka, dia akan mengalami proses siklisasi. Ya. Enggak perlu alkohol, bukan alkohol, bukan. Saya kira perlu. Ya. Gini. Enggak, dia dulu alamiahnya aja. Alamiahnya dia akan begini. Alamiahnya, ya. Alamiahnya dia akan begini. Alamiahnya seperti itu. Dia cenderung bentuk seperti ini. Ya. Semakin dia terbuka, semakin cepat reaksinya. Coba kemarin kan ada reaksi gula ya kan? Ada yang cepat mana glukosa sama fruktosa? Glukosa. Hah? Nggak salah. Tergantung reaksinya nggak sih, Pak? Enggak, reaksinya lah. Antara glukosa dengan fruktosa. Coba lihat ingat-ingat deh. Rasanya cepetan fruktosa deh. Berarti dia lebih banyak bentuk terbukanya. Karena bentuk siklik kan tidak mengalami reaksi kan. Yang mengalami reaksi kan yang dalam bentuk terbukanya. Nah, kemudian juga ketika di sakarida tergantung. Kita lihat di sakarida misalkan ya. Kita lihat di sakarida misalkan apa. Nah, bentar. Kan ada di sakarida yang ya kan. Ini ya. Ini sakarida kan. Nah, ujungnya masih ada OH bebasnya, ujungnya ya. Maka ini bersifat pereduksi. Ini masih pereduksi ya. Masih bisa terbuka. Ini adalah yang pertama, maltosa masih bisa mereduksi. Kemudian selobiosa. Selobiosa bisa kita lihat juga. Ini masih bisa kebuka ini. Ini masih bisa kebuka. Jadi masih bisa reduksi, laktosa ya. Laktosa masih bisa tereduksi, selubiosa masih bisa, ya, masih bisa reduksi. Tapi kalau sukrosa nggak bisa. Gitu, nggak bisa dia. Ya, itu bedanya di situ. Dia tidak bisa lagi. Karena ujung-ujung yang ngebukanya yang berikatan. Ya. Ikatan glikosidanya terjadi pada, kalau glukosa itu pada hemiasetalnya. Ya. Jadi ikatan glikosidiknya itu mengubah sifat, ini ya, saya ulang lagi. Ini misalkan ini. Ini masih hemiasetal. Ya. Ini asetal, nggak bisa ya. Ini hemiasetal, masih bisa mereduksi. Ini hemiasetal, masih bisa mereduksi. Kalau ini udah nggak ada lagi dia di sini. Semuanya bentuk, bukan ini. Nah, nggak ada lagi dia. Karena yang berikatan adalah yang bentuk hemiasetal, dua-duanya membentuk
asetal. Ya. Sedangkan kalau di sakarida yang lain masih ada ini asetalnya. Sehingga dia bersifat reduksi. Gitu. Di antaranya ya. Yang satu bisa bereaksi, yang satu tidak. Ya, jadi bukan karena alkoholnya, tetapi karena pas ikatan glikosidanya itu dia tidak menyisakan bentuk hemi. Ada lagi? Kalau ada yang ini tanyakan aja ya, bisa tertulis nanti saya akan usahakan saya jawab. Atau kan tadi saya tunjukkan bahwa soal-soal di buku teks pun seperti itu. Atau nanti saya kirim aja deh ya soal-soalnya ya, biar bisa buat latihan lah ya. Ya. Ini saya share screen apa sih? Stop share. Share screen-nya. Ini ya. Ini adalah contoh-contoh soal. Ya. Gimana bentuk density. Jadi soalnya seperti ini. Memang kebanyakan ngegambar. Ya. Oke. Ada lagi? Tadi left saya cari nggak tahu. Nggak ada di arsipnya, nanti paling saya cari di malam ya, coba. Saya nggak tahu. Nanti itu saya buat di cloud atau nanti saya tanyakan ke Pak Lutfan. Ada lagi? Nggak apa-apa, Pak. Halo, ada lagi? Yang gula juga yang kemarin, yang dengan NaOH itu adalah reaksi kondensasi aldol dilanjutkan dengan eliminasi ya. Jadi nanti bentuk akhirnya rangkap tunggal sehingga akan terbentuk sim konjugasi yang berwarna. Ada? Jangan lupa ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditujukan aja ke saya. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Nanti saya akan kirim latihan-latihan soal 4 bab ya. Oke, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.